الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. So, jika dapatkan sebuah tidak jelajah dan supaya kita menggunakan sebuah lebih dahulu, kemudian buat sebuah setahu Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Sami Allah liman hamidah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, setelah kita menyelesaikan sholat asar secara berjamaah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita, kewajiban seumur hidup sampai mati, yaitu kewajiban untuk menghadiri majelis ilmu yang semoga kita berharap Allah berkahi. Kita berharap Allah mencatatnya sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Ya Allah, betapa luas rahmat-Mu. Ya, judulnya adalah Ya Allah, betapa luas rahmat-Mu. Rahmat Allah artinya segala kebaikan, segala nikmat. Apapun yang ada di dunia sampai di akhirat, itu semua adalah rahmat. Rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rahmat artinya kasih sayang Allah. Rahmat artinya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target kita di dunia ingin meraih rahmat Allah. Dan target kita di akhirat ingin mendapatkan rahmat Allah. Target kita tertinggi, terbesar, dan teratas. Sebutkan satu persatu yang kita inginkan. Semuanya adalah bagian dari rahmat Allah. Dari bagian kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, segala nikmat, segala kebaikan, segala apapun. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahmat ini bahkan disebutkan masuk surga pun bukan karena amal kita. Masuk surganya seorang hamba itu karena rahmat Allah. Karena mengandalkan amal kita yang sangat sedikit, dosa kita sangat banyak. Tentunya sulit untuk bisa masuk ke dalam surga. Tetapi masuk surganya siapapun manusianya. Karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Kenapa dia bisa bertakwa? Karena dia sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam iman dan amal saleh. Sekali lagi saya ulangi. Masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang bersabar dalam ketaatan, bersabar menjauhi kemaksiatan, dan bersabar menghadapi ujian dan cobaan. Dan merekalah orang-orang yang selalu bersabar di atas iman dan amal saleh. Itu target kita nanti di akhirat. Adapun di dunia, rahmat Allah itu terbagi. Ada rahmat Allah yang Allah berikan kepada siapapun, meskipun kepada orang kafir. Pelaku kejahatan, pelaku keburukan, orang fasik, zalim. Allah berikan rahmat kepada mereka karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maha pengasih. Siapapun dikasih. Meskipun dia melakukan kesyirikan, meskipun dia melakukan kekufuran, meskipun dia melakukan berbagai macam kejahatan, Allah berikan rahmat. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa bernafas, dia bisa berjalan, dia bisa merasakan bagaimana nikmatnya ketika merasakan kesehatan, dan seterusnya. Diberikan kepada siapapun. Ar-Rahman, maha pengasih. Adapun yang kedua, rahmat, yaitu Ar-Rahim. Rahmat Allah yang kedua, Ar-Rahim, yaitu maha penyayang, tidak diberikan kepada sembarang hamba.
Rahmat berupa Ar-Rahim, ya, diberikan hanya khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Di mana Allah tambahkan hidayah kepada mereka, ditambahkan iman, diberikan taufik dan hidayah, diberikan ketenangan hati, diberikan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Mereka mendapatkan kemudahan hidup dengan keberkahan hidup. Mereka mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka. Begitu banyak contoh-contoh, ya, rahmat yang dikhususkan bagi orang-orang beriman karena Allah menyayangi mereka. Tetapi rahmat yang artinya untuk setiap hamba yang meskipun mereka tidak beriman, maka ini disebut bagian dari sifat Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Nah, ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan wa rahmati wasi'at kulli syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu di langit dan di bumi. Semuanya makhluk mendapatkan rahmat. Andai kata ada makhluk yang tidak mendapatkan rahmat, maka binasa mereka, hancur mereka, mati mereka. Semua makhluk mendapatkan rahmat. Dari jin, malaikat, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, semua makhluk mendapat rahmat. Maka Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulli syai', dan rahmatku, kasih sayangku, pemberianku, kebaikanku, nikmat dariku diberikan kepada segala sesuatu di langit maupun di bumi. Bahkan para malaikat pun juga mengatakan demikian, Rabbana wasi'ta kulli syai' rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Makanya kita berikan judul, Ya Allah betapa luas rahmatmu, karena rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lihat, ya, bagaimana contoh rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Khusus kepada manusia saja, rahmatnya berupa apa? Dan rahmat ini ternyata, ya, jumlahnya ada 100. Allah memiliki 100 rahmat, ya. Dan satu rahmat Allah berikan kepada makhluk yang berupa jin, manusia, ya, hewan dan tumbuhan. 100 rahmat ini, ya, satu rahmatnya dibagi-bagi untuk jin, manusia, hewan dan tumbuhan. Adapun 99 rahmat itu nanti diberikan di akhirat. Coba bayangkan ikhwan dan akhwat. Allah memiliki 100 rahmat kata Nabi SAW, dan diantaranya Allah turunkan kepada jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berkasih sayang. Ya, kita lihat bagaimana binatang yang liar, singa yang sangat, ya, ganas sekali, ya, tetapi dia sayang kepada anaknya. Ular sayang kepada anaknya, kuda sayang kepada anaknya. Satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini cuma satu, tapi dibagi-bagi cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan kebaikan bagi makhluknya. Sedangkan yang 99 rahmat Allah akan curahkan kepada hamba-hambanya di hari kiamat nanti. Coba bayangkan, satu saja sudah mencukupi segala sesuatu di langit dan di bumi. Allah curahkan cuma satu rahmat, dibagi-bagi di antara hamba-hamba Allah ini. Dan 99 rahmat nanti dikhususkan, diberikan di akhirat. Berarti dahsyat, luar biasa. Nah, kita berlomba-lomba ini mengejar rahmat Allah yang ada di bumi ini cuma satu. Tapi satu ini pun sebetulnya sudah luar biasa. Kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan kemudahan, kita mendapatkan taufik hidayah, mendapatkan ilmu, mendapatkan berbagai macam bentuk nikmat dan kebaikan. Apalagi nanti di akhirat dengan 99 rahmat yang khusus diberikan kepada kaum muslimin. Karena kaum muslimin semuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Ada yang langsung masuk surga, ada juga yang mampir ke neraka sekian lama, tapi pada akhirnya Allah berikan rahmat kepada mereka dan seluruh kaum muslimin akan dikeluarkan dari neraka. Tetapi lamanya berapa lama? Ini yang dikhawatirkan, ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan senang dulu nih, jangan pede, ntar juga keluar dari neraka. Tapi berapa lama? Dan tentunya sangat menakutkan, sangat mengerikan, dan sangat menyakitkan. Kita ingin
Di akhirat nanti dimudahkan, dinaungi, diberikan pertolongan, perlindungan, dan penjagaan, dan akhirnya masuk surga, dan masuk surga pun berada di surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Itu keinginan kita. Bagaimana cara bisa dimudahkan semua urusan di akhirat? Dimudahkan, dan dimasukkan ke surga? Ternyata salah satu sebab terbesar untuk dimudahkan dan dimasukkan ke surga adalah menghadiri majlis ilmu seperti ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, dia tempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Baik, jemaah sekalian, sebagaimana biasa, setiap saya mengajar di sini sebulan sekali ya, setiap Ahad kedua ba'da asar, kita selalu siapkan artikel pembahasan yang kita sampaikan, dan artikel itu alhamdulillah sudah ada di sosial media saya. Silakan antum yang memiliki Telegram, ya, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang memiliki aplikasi Telegram. Artikelnya sudah saya tulis berkaitan tentang rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya berupa apa saja. Bisa dilihat di tanggal 26 Oktober. Ya. Bisa dilihat di tanggal 26 Oktober di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Mudah-mudahan antum punya Telegram ya. Punya nggak sih? Ada handphone? Ya, tinggal diinstal ya, Telegram. Memang setiap bulan saya mengajar di sini selalu saya siapkan artikel karena kita tidak memakai kitab ya, tapi ada artikel-artikel yang selalu kita siapkan. Di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar di tanggal 26 Oktober ya. Jadi baru kurang lebih 2 minggu yang lalu tema ini dibahas di tempat yang lain. Tanggal 26 Oktober berjudul Ya Allah betapa luas rahmatmu. Ketemu? Ada? Ya. Dari sini saya memulai tulisannya dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah Al-A'raf ayat 156. Ya, Al-A'raf 156 di mana Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulli syai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Di antaranya Allah turunkan kepada jin, manusia, hewan, dan tetumbuhan. Dengan rahmat itu mereka saling berbelas kasih sayang serta menyayangi. Dengannya binatang liar mengasihi anaknya. Kemudian Allah mengakhirkan 99 rahmatnya untuk dia curahkan kepada hamba-hambanya nanti di hari kiamat. Baik, sekarang kita fokus kepada contoh yang saya tulis di sini. Di antara rahmat Allah yang begitu banyak, begitu luas, luar biasa, kebaikan yang tidak terbatas, ya. Saya hanya menulis di antaranya karena tidak mungkin semuanya. Yang pertama, seperti apakah betapa luasnya rahmat-Mu ya Allah? Yang pertama, Allah tutupi aib-aib dan dosa-dosa hamba. Ini rahmat Allah. Allah tutupi aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita. Apabila seseorang itu dimuliakan, dia dihormati oleh orang lain, maka itu bukan karena kemuliaan dan amal kebaikan yang dia miliki. Sebetulnya karena aib yang dia miliki itu tidak dibuka oleh Allah. Maka manusia pun memuliakannya. Maka manusia pun mengagungkannya. Maka manusia pun menghormatinya. Karena manusia ini tempat salah dan dosa. Dan dosa kita pasti lebih banyak dibandingkan kebaikan. Tapi kenapa ada orang yang memuliakan kita, menganggap kita itu orang yang baik? Karena Allah tutup aib-aib kita yang sangat banyak di masa lalu, di kemarin hari ini juga, besok dan seterusnya. Nah ini salah satu rahmat Allah yang luar biasa. Kalau seandainya Allah tidak tutup aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, siapa yang mau mendekat kepada kita? Karena mereka khawatir mendapatkan kejahatan kita. Karena begitu banyak dosa ketahuan sama orang lain. Karena umumnya manusia, umumnya mereka menyembunyikan aibnya. Meskipun ada juga manusia yang terang-terangan menceritakan sendiri tentang dosa-dosanya. Tapi umumnya mereka menyembunyikan karena malu, karena takut. Dan khawatir tidak akan lagi dimuliakan oleh orang lain. Ya.
Jadi semua manusia punya plus dan minus. Tapi minus kita selalu lebih banyak. Ya, kita ini bukan Nabi dan Rasul. Kita bukanlah para sahabat Nabi SAW. Kita umat akhir zaman. Tentunya kita tahu diri bahwa kesalahan kita lebih banyak dibandingkan kebaikan-kebaikan kita. Meskipun kita sudah bertobat, sudah berhijrah, ya sudah berubah, tapi kita tahu diri bahwa biar bagaimanapun tetap kita ini lebih banyak kesalahan, tidak tahunya dalam proses untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah disinilah, ya Allah betapa luas rahmatmu. Yang pertama, Allah tutup aib-aib seseorang. Muhammad bin Wasi' rahimahullah mengatakan, "Lau kana lidzunub rihun ma jalasa ilayya ahadun." Seandainya dosa-dosa itu menimbulkan bau, andai kata ya dosa kita lakukan, lalu menimbulkan bau, satu dosa, satu bau, satu dosa, satu bau. Maka niscaya tidak seorang pun, kata beliau, yang akan mau duduk dekat denganku. Ternyata dosa-dosa yang kita kerjakan itu kan tidak menimbulkan bau kan? Bau badan itu bukan karena dosa. Mungkin tersengat matahari. Ya, mungkin karena kita berkeringat dan lain-lain. Tapi dengan dosa tidak menimbulkan bau. Kata beliau, Muhammad bin Wasi' rahimahullah, seandainya dosa-dosa itu menimbulkan bau, ada baunya, niscaya tidak seorang pun yang mau duduk dekat denganku. Tapi lagi-lagi Allah tutup aib kita. Luar biasa kan rahmat Allah ini. Rahmat Allah yang jumlahnya satu ini. Yang dibagi-bagi kepada begitu banyak makhluk yang ada di muka bumi. Dan yang 99 nanti diterima di akhirat. Ya, subhanallah. Maka ketika seorang hamba melakukan dosa, pertama kali melakukan dosa, biasanya dosanya akan ditutupi oleh Allah terlebih dahulu. Tidak langsung dibongkar. Dia melakukan dosa dan Allah berharap dia beristighfar. Dia melakukan dosa, Allah berharap dia bertaubat. Ya. Tetapi ketika dia terus-menerus melakukan dosa dan tidak berhenti dan tidak bertaubat, tetap melakukan kemaksiatan, maka suatu saat aibnya pun akhirnya dibuka oleh Allah. Bisa jadi dia sendiri yang menceritakan, itu sebetulnya terjadi dengan izin Allah. Tadi malam saya berzina, dulunya saya begini, tadi malam saya begini, kemarin saya begini. Allah jadikan lisannya menceritakan aibnya sendiri. Itu hukuman. Allah menghukum hamba itu dengan Allah jadikan dia menceritakan aibnya sendiri. Karena dia berkali-kali melakukan dosa, kemudian tidak mau bertaubat. Biasanya kalau sekali waktu namanya kita manusia pernah tergelincir ya, langsung kita bertobat segera, maka aib-aib itu akan ditutup. Allah tidak akan bongkar aib kita. Tetapi ketika terjadi lagi perbuatan kesalahan, terjadi lagi perbuatan dosa, dan tidak bertobat, tidak berubah, tidak berhijrah, tidak menjadi lebih baik, akhirnya Allah bongkar aibnya. Bisa jadi dengan dia menceritakan aibnya sendiri, kemudian bisa jadi juga ada orang lain yang membongkar aibnya. Baik dia ketahui ataupun tidak dia ketahui. Ada orang lain yang menjelek-jelekkannya, menceritakan aibnya yang begitu banyak. Berarti Allah tidak lagi memberikan rahmatnya dari sisi itu. Ya, salah satu rahmat Allah, Allah tutup aib-aib kita. Makanya seorang ustadz bisa tampil di sini ya seperti saya menyampaikan kajian pada sore hari ini. Kenapa antum mau mendengarkan kajian saya? Atau kajian ustadz-ustadz yang lain? Karena mungkin menilai, ya ini mungkin bisa diambil ilmunya. Mungkin barangkali ustadz ini baik ya. Kenapa? Karena antum tidak melihat aib-aib saya. Allah tutup kesalahan saya, aib saya yang begitu banyak di masa lalu, apalagi ya kemarin, tadi pagi, tadi siang, Allah tutup aib seperti itu. Sehingga antum merasa mungkin ini orang yang baik mungkin. Buktinya Mbak, jenggotnya panjang. Oh jenggotnya panjang jadi identik orang baik, belum tentu juga kan? Ya, kenapa antum mau mendengarkan kajian seperti ini? Karena antum merasa menilai sepertinya orang baik. Kenapa? Allah tutup. Coba Allah bongkar aib saya. Tidak mungkin antum mau mendengarkan kajian. Ternyata antum melihat 1, ini 2, 3, 4, 1000, 2000 aib. Nggak mungkin. Salah satu nikmat, kebaikan, rahmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah tutup aib-aib kita sehingga kita dianggap orang baik oleh orang lain. Padahal kita ini sama-sama pendosa.
Sama-sama ahli maksiat. Cuman beda casing doang. Allah yang lebih tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Dan bertakwa itu bukan identik dengan casing penampilan. Tapi takwa itu di sini. Takwa itu adanya di hati. Kalau hati sudah bertakwa, punya rasa takut kepada Allah, dia takut kepada Allah dengan ilmu. Dia benar akidahnya, benar ibadahnya, benar akhlaknya, iman, ilmu dan amalnya. Berusaha istighfar, bertaubat dan seterusnya. Otomatis pancaran takwa yang ada di hati akan tercermin dalam lisan dan perbuatannya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini yang pertama saya tulis di sini, bentuk rahmat Allah. Ya Allah, betapa luas rahmatmu. Malu kita ini. Kalau andai kata Allah bongkar semuanya, habis kita ini. Dipermalukan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Dan bahkan orang kafir pun yang melakukan begitu banyak kejahatan, atau muslim yang melakukan begitu banyak kejahatan, banyak sekali yang aib-aib mereka ditutup oleh Allah. Sehingga banyaklah di antara mereka yang dipuji-puji, disanjung-sanjung, dipuja-puja. Karena memang Allah tidak menginginkan untuk dibongkar aibnya. Tapi sekali lagi, ketika memang tidak ada keinginan, tidak ada niat, tidak ada tekad, tidak ada semangat, tidak ada kesungguh-sungguhan untuk merubah dirinya, maka satu saat ingat, Allah akan bongkar aib kita. Dipermalukan di dunia sebelum nanti dipermalukan di akhirat. Di akhirat di mana? Ketika terjadinya proses dihisapnya amal. Dihisapnya amal, ada yang diberikan tabir, hijab bagi orang-orang mukmin ya. Allah bertanya tentang dosa-dosanya, ada hijab, ada tabir, sehingga pertanyaan dari Allah tentang dosa-dosa seorang hamba tidak terdengar oleh hamba-hamba yang lain. Itu orang mukmin. Alhamdulillah dijaga, ditutup aibnya nanti di hari kiamat. Tetapi bagi orang kafir dan orang-orang munafik, maka mereka tidak mendapatkan hijab. Allah bertanya kepada hamba tersebut dan pertanyaan tentang dosa-dosanya satu persatu ditanya dan terdengar oleh seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar. Itu orang kafir dan orang munafik. Kamu pernah begini, kamu pernah begini, kamu pernah begini. Ya, dibacakan itu kitab catatan amal, tapi masih ngeyel juga. Akhirnya Allah tutup mulut mereka dan berkata kepada kami, kata Allah, tangan mereka dan kaki mereka. Ya, terganggu kita ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi imam lagi. Jadi imam, belakangnya orang tua. Yang jadi imam anak muda, anak-anak lagi, anak kecil. Pelan-pelan saja deh suaranya, jangan kencang-kencang ya jadi imam. Ya baik, sekarang kita masuk pada poin kedua. Silakan kembali baca artikelnya di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar di tanggal 26 Oktober. Ya, bentuk kedua, ya Allah betapa luas rahmatmu, yaitu Allah tidak mengazab dan mematikan ketika hamba itu bermaksiat. Allah tidak langsung memberikan vonis hukuman, begitu dosa mati, begitu berdosa mati, begitu berdosa langsung mati. Tapi tidak demikian kan? Begitu banyak orang melakukan dosa, nggak dimatikan langsung. Tetapi Allah terus membiarkan kesempatan, memberikan kesempatan kepada pelaku dosa untuk bertaubat kepadanya. Ini merupakan rahmat Allah yang luar biasa. Barangkali besok dia berubah. Allah sangat sabar menunggu hambanya itu berubah. Coba kita bisa nggak bersabar seperti itu? Bertahun-tahun, tetap dikasih nikmat, tetap dikasih makan, tetap dikasih bisa bernafas, terus dikasih. Tapi hamba itu memberikan pembangkangannya dan kedurhakaannya kepada Allah.
Dan Allah menunggu. Ini merupakan rahmat yang luar biasa. Tidak langsung diazab. Andai kata manusia melakukan dosa ini langsung diazab, dosa ini langsung diazab, binasa, tidak ada satupun manusia yang hidup di muka bumi kan. Seandainya demikian. Tapi ternyata tidak. Nah ini merupakan salah satu bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Ya, karena Allah inginkan hamba itu berubah. Karena Allah yang menciptakan hamba itu. Dan Allah inginkan hamba itu menjadi seorang muslim yang baik. Allah tidak inginkan hamba itu mendapatkan hukuman dan siksaan. Allah itu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Tidak mungkin Allah itu sengaja untuk menjadikan hamba itu disiksa, dihukum, diazab. Tidak. Dengan sabarnya, bertahun-tahun diberikan nikmat terus sambil ditunggu kapan dia berubah. Tidak langsung diberikan azab. Itu merupakan salah satu bentuk rahmat Allah. Nah, kita lihat di sini bagaimana firman Allah di surah An-Nur. Di surah An-Nur, surah ke-24, ayat yang ke-10, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh wa annallaha tawwabun hakim." Dan seandainya bukan karena karunia dan juga rahmat Allah kepadamu, kalau bukan karena karunia dan rahmat yang Allah berikan kepadamu, niscaya kamu pun akan binasa. Memang seperti itu, akan binasa. Kalau bukan karena karunia dan rahmat dari Allah, niscaya manusia ini tidak akan disisakan di muka bumi. Maka Allah informasikan kembali di surah An-Nahl, di bawahnya lagi ya. Di surah An-Nahl, surah ke-16, ayat ke-61. Ya. Di surah 16 ayat ke-61 Allah mengatakan walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Dan sekiranya Allah memberikan hukuman kepada manusia karena kezoliman langsung dihukum, kezoliman langsung dihukum, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkan oleh Allah di muka bumi ini. Habis semuanya. Tapi apa yang terjadi? Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah Allah tentukan. Terkadang bisa jadi sebulan kemudian, maka binasa dia, tertimpa azab. Bisa jadi besoknya, bisa jadi tahun depan, bisa jadi 10 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu kapan Allah ya menunggu hamba itu berubah dan Allah tidak berikan azab. Tetapi kita lihat juga, ada hamba-hamba yang dipercepat azabnya, ada juga diperlambat. Tidak diberikan di dunia dengan dimatikan seketika. Tetapi hukuman itu tetap ada. Siapapun yang melakukan kezoliman kepada Allah, kezoliman kepada Rasulullah, kezoliman kepada sesama manusia, pasti ada hukuman di dunia sebelum di akhirat. Karena Nabi SAW menyebutkan ada 3 bentuk dosa yang akan disegerakan hukumannya dan balasannya di dunia sebelum dia mati, karena sampai mati dia tidak bertaubat. Ada 3 dosa yang akan disegerakan hukumannya. Ya, pertama zalim, yang kedua durhaka kepada orang tua, dan ketiga memutuskan tali silaturahim. Dosa banyak, tapi 3 dosa ini yang akan disegerakan balasannya, hukumannya di dunia. Sebelum di akhirat, di dunia sudah dibalas. Pertama zalim. Apa itu zalim? Dosa. Dosa berkaitan dia kepada Allah, atau berkaitan dengan dosa dia kepada Rasulullah, atau kepada makhluk yang lain. Maka di sini di surah An-Nahl ayat ke-61 disebutkan bahwa kalau Allah menghukum manusia disebabkan karena dosa-dosanya, karena kezolimannya, kata Allah, niscaya tidak akan ada yang Allah tinggalkan satu pun makhluk melata di muka bumi ini. Semuanya mati. Tapi subhanallah, apa yang terjadi? Tidak terjadi hal seperti itu. Kita termasuk pelakunya. Dari mulai kita balik, mimpi basah, dari mens dan haid, tercatatlah dosa. Ya kan? Masa kecil kan tidak tercatat dosanya. Tapi mulai dia balik, seseorang itu mens dan haid, mimpi basah, tercatat dosanya. Sampai hari ini, sampai dia mati. Banyak atau sedikit dosa kita? Coba jawab dong, ikhwan. Banyak atau sedikit? Kalau ikhwan di sini kayaknya sedikit ya. Hah? Sedikit ya? Ya, dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Dikit sih, dikit-dikit dosa ya. Ya begitulah kita ya. Nauzubillah min dzalik. Berarti ketika Allah tidak langsung mengazab seorang hamba, itu merupakan rahmat yang Allah berikan kepada hamba itu.
Kita baca di sini betapa banyak orang yang Allah jadikan mereka mati sedang bermaksiat hingga matinya su'ul khatimah. Apa kita mau seperti ini? Lagi berbuat maksiat, mati. Sedang berbuat maksiat, mati. Betapa banyak seperti itu kan? Dan dia akhirnya mendapatkan su'ul khatimah. Lagi berzina, mati. Lagi minum khamr, mati. Lagi melakukan dosa dan mati, langsung diberikan pada waktu itu juga. Tidak diberikan lagi waktu tenggang tempo lagi untuk dia bertaubat. Karena bisa jadi Allah sudah melihat sekian lama dimundurkan, tidak juga mau berubah. Akhirnya Allah datangkan hukuman ketika dia sedang melakukan kemaksiatan dan dia pun mati dalam kondisi su'ul khatimah. Sementara kita yang sudah berulang-ulang kali melakukan kemaksiatan, kita ya, tetapi Allah masih memberikan kita nafas. Orang lain kita lihat, banyak di sosial media kan berita-berita kematian, kejahatan, mungkin dia begal, mungkin dia segala macam kejahatan, langsung dimatikan. Tetapi kita masih diberikan untuk bisa bernafas. Kenapa? Karena Allah ingin menjadikan kita kembali bertobat kepadanya. Allah melihat perbuatan kita selalu melanggar perintahnya, namun tidak langsung menghukum kita. Allah sangat sabar menunggu sampai kita ini berubah. Begitu banyaknya dosa-dosa yang telah diperbuat, sampai-sampai saat musibah datang menimpa kita, kita pun bingung. Musibah ini datang akibat hukuman dosa yang mana ya? Karena dosa kita terlalu banyak. Ini datang musibah akibat dosa yang mana ya? Karena dosa kita banyak. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam bahwa ada ulama salaf terdahulu, dia menghitung-hitung, mencoba menghitung dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ternyata prediksi dia, perkiraan dia sekitar 40 dosa yang telah dia kerjakan. Memang dari kecil dipersiapkan untuk menjadi ulama dan ahli ibadah dan orang saleh. Dia perkirakan sekitar 40 dosa yang pernah dia lakukan. Dia bisa memperkirakan sekitar 40 mungkin. Karena memang dari kecil dia dipersiapkan menjadi orang baik. Kalau kita nggak bisa memperkirakan berapa jumlah dosa kita sampai hari ini. Sehingga begitu datang musibah, azab, hukuman, siksaan, kita pun tidak tahu itu hukuman dari dosa yang mana. Karena saking banyaknya. Subhanallah ya. Jadi ini merupakan rahmat Allah yang patut kita syukuri. Kita bersyukur atas rahmat Allah yang luar biasa. Ditutup aib kita ketika kita melakukan dosa. Orang tidak tahu kalau kita ini pendosa berat. Mungkin sekarang sudah lebih baik. Dulunya, dan dosa di masa lalu pun kita tidak tahu juga diampuni atau tidak. Meskipun saat ini katanya kita sudah bertaubat dengan taubat nasuha. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana hasilnya. Maka kita berdoa ya, jangan lupa nih, zikir pagi petang tadi ba'da asar ya, ba'da subuh, ba'da asar, ada satu doa yang Rasul ajarkan kepada kita, agar kita selalu ditutup aib-aib kita. Jangan sampai terbongkar dari kesalahan, dari dosa, penyimpangan, kesesatan di masa lalu maupun yang kita lakukan tadi pagi. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Itu salah satu doa yang Rasul ajarkan, zikir pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku. Rasul saja berdoa ini setiap selesai subuh dan asar. Ya Allah, tutuplah aib-aibku. Ini zikir pagi petang. Berapa banyak sih dosanya Rasulullah? Tapi Rasul membaca doa ini, tutuplah aib-aibku selama di dunia sampai ke akhirat nanti. Ya. Dan kemudian ketika adanya musibah yang datang kepada kita, kita harus evaluasi. Pasti datangnya musibah apapun akibat dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Baik. Sudah dua ya. Jadi bentuk rahmat Allah, ya Allah betapa luas rahmat-Mu kepada hamba ini. Ditutup aib-aibnya. Kemudian yang kedua, ketika melakukan dosa, Allah pun tidak langsung memberikan hukuman, padahal Allah melihatnya berkali-kali melakukannya. Sudah 1 juta kali dosa. Sudah 1 miliar kali dosa. Tapi nggak langsung dimatikan. Kenapa? Karena Allah berharap dia berubah. Allah berharap dia berubah. Tapi kalau Allah sudah melihat memang hamba ini tidak ada peluang untuk mau berubah,
maka Allah matikan dia ketika sedang berbuat maksiat. Habis dia tidak lagi mendapatkan rahmat Allah. Ya. Jadi kalau ada orang kena tsunami, gunung berapi, gempa bumi, banjir bandang, misalnya seperti itu musibah-musibah, ya dia masih mendapatkan rahmat Allah. Karena apa? Dia masih hidup. Dan turunnya musibah akibat dosa. Tapi ketika datangnya musibah, datangnya hukuman, dia masih hidup. Alhamdulillah, dia masih mendapat rahmat Allah. Datangnya musibah itu untuk menjadikan dia kembali kepada Allah agar dia bertaubat. Tapi kalau sudah datangnya musibah langsung mati, itu tidak ada lagi harapan untuk bisa bertaubat. Baik, sekarang yang ketiga. Contoh yang ketiga, bentuk rahmat Allah kepada hambanya adalah apabila Allah memberikan musibah kepada hamba, itu pun tujuannya agar si pendosa ini ingat dan sadar dan segera kembali kepadanya. Ya. Ayat seperti ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Sebagaimana kita baca di sini di surah Ar-Rum ayat ke-41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan, banyak dosa, di lautan banyak perbuatan dosa, tangan-tangan manusia, maka Allah menghendaki. Karena perbuatan manusia begitu banyak dosanya, maka Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan dosa mereka, ya, dan agar mereka kembali bertaubat kepada Allah. La'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. Allah turunkan musibah agar mereka kembali. Bagus, diperingatkan, ditegur, disentil agar mereka kembali. Jadi ternyata datang pun musibah itu sebetulnya kan akibat dari kesalahan kita. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Tidak pernah salah kepada hambanya. Allah maha sempurna. Tapi kalaupun datang musibah, datang hukuman di dunia, itu pun fungsinya untuk agar orang itu akhirnya sadar. Akhirnya dia mau bertobat dan kembali kepada Allah. Itu namanya rahmat. Coba kalau tidak ada musibah. Tidak ada sesuatu yang menjadikan dia sadar. Tidak tersentak. Ya, tidak ada teguran dari Allah. Tidak ada peringatan dari Allah. Akhirnya melakukan dosa terus dia. Tiba-tiba dia sakit. Ya, akhirnya dia mohon kepada Allah, nangis-nangis. Kan begitu. Tiba-tiba dia hartanya habis, ya musibah kan macam-macam bentuknya. Mungkin tiba-tiba anaknya ya wafat, meninggal dunia, akhirnya dia pun bersedih dan akhirnya dia semakin dekat kepada Allah. Dengan musibah itu ternyata kan mendatangkan kebaikan. Ya, musibah terjadi dengan izin Allah, tapi di balik itu ada kebaikan, tiba-tiba dia bisa berubah. Itulah rahmat Allah yang luar biasa. Menjadikan orang itu berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik setelah terjadinya musibah. Mungkin tertimpa pada dirinya atau keluarganya. Akhirnya dia pun menyesal, dia pun semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya rahmat Allah. Kasih sayang Allah yang luar biasa dengan berbagai macam cara. Allah inginkan sebetulnya manusia dan hamba Allah ini menjadi lebih baik kondisinya. Ya. Yang keempat, kita baca kembali bentuk rahmat Allah yang lain. Ya Allah, betapa luas rahmat-Mu. Yaitu berbagai musibah yang menimpa, ternyata tujuannya bukan hanya agar hamba itu kembali bertaubat, tapi juga ternyata dengan adanya musibah, adanya masalah, adanya ujian, adanya cobaan dan lain-lain, ternyata kalau disikapi dengan sabar, dengan ikhlas, tidak buruk sangka kepada Allah, dan ridho dengan takdir Allah, disikapi dengan benar, itu pun bisa menyebabkan dia tergugurkan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Yang salah kan kita. Lalu Allah berikan hukuman. Dan ketika diberikan hukuman kita sabar. Itu datang kebaikan lagi. Dapat tergugurkan dosa. Allah naikkan derajat seseorang. Dia mendapatkan kebaikan. Dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan cinta Allah. Dia mendapatkan rahmat, hidayah, dan lain-lain. Subhanallah, apapun yang terjadi itu semua bermanfaat. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ini rahmat Allah. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Tinggal bagaimana kita. Kalau ada kebaikan, kita syukuri. Ketika ada keburukan, kita bersabar.
Di balik itu akan tergugurkan dosa, rahmat, diangkat derajat, rahmat. Allah semakin cinta. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah berikan ujian kepadanya. Apabila Allah menginginkan hamba itu mendapatkan kebaikan, yusib minhu, Allah berikan musibah kepadanya. Semuanya berbentuk kasih sayang Allah. Karena memang hukum asalnya Allah itu sayang kepada hambanya. Orang-orang beriman ya. Tapi kalau sudah orang kafir beda lagi. Ya, kalau mereka memang tidak ada usaha untuk mendapatkan hidayah, maka mereka tetap dalam kondisi kekufuran sampai datangnya kematian karena dikunci mati hatinya oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Dikunci mati, selesai. Musibah terbesar di muka bumi bukan tsunami, bukan gunung berapi, bukan gempa bumi, bukan banjir bandang. Musibah terbesar di muka bumi sebelum di akhirat adalah kalau manusia tersebut dikunci mati hatinya. Itu musibah terbesar. Akhirnya dia tidak bisa mengenal siapa penciptanya. Ya, jadi di antara rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu adanya musibah yang menimpa, yang sebetulnya kita tidak ingin ya mendapatkan musibah. Tapi kalau andai kata ada musibah ini, musibah itu, macam-macam ujian dan cobaan, tapi kalau disikapi dengan ikhlas dan penuh kesabaran, ternyata di balik itu ada manfaat yang luar biasa, dan itulah namanya rahmat. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa tidaklah seorang muslim itu tertimpa rasa letih, tertimpa penyakit, bingung, sedih, rasa sakit, duka cita, bahkan duri yang mengenai dirinya, melainkan dengan itu Allah akan gugurkan kesalahan-kesalahannya. Ya. Sekarang yang kelima, contoh yang kelima, rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu yang sangat luas. Ternyata Allah tetap membuka pintu taubat yang sebesar-besarnya. Betapapun banyaknya dan besarnya dosa dari seorang hamba. Betapapun besar dosanya, setinggi langit, sebesar bumi, sebanyak apapun, tetap Allah buka pintu taubat selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Masih dibuka, ada kesempatan. Ini apa? Rahmat. Jadi tidak ada batasnya, kecuali batas tadi ketika roh sampai di kerongkongan. Seperti sebagaimana kita lihat ya, para sahabat Nabi SAW, mereka dulu kan mantan kafir tuh. Bahkan mereka memusuhi Nabi SAW. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ingin membunuh Rasulullah. Khalid bin Walid radhiyallahu an dulunya berperang melawan kaum muslimin. Bagaimana bencinya kepada Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana. Ternyata mereka berubah. Betapa banyak dosa mereka kan. Udah kufur ingin membunuh Rasul. Ya, Khalid bin Walid, Masya Allah. Begitu banyak kaum muslimin yang dia bunuh. Tetapi ketika datang hidayah berubah. Nah, rahmat Allah dibukakan kepada siapapun, ya pintu taubat akan tetap terbuka meskipun dosa seseorang sangat banyak. Kita lihat di sini ayatnya di surah An-Nur ayat ke-21 Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada, walakinnallaha yuzakki man yasha." Seandainya bukan karena karunia dari Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu yang bisa bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Kita nggak bisa bersih dari dosa. Tapi gara-gara rahmat Allah, akhirnya kita bisa bersih dari dosa karena Allah bukakan pintu taubat. Karena Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Akhirnya jadi bersih. Kalau bukan rahmat Allah, tidak tersisa manusia di muka bumi. Selesai semuanya. Ya. Dan semuanya pasti melakukan dosa sebesar-besarnya. Allah biarkan. Tidak diberikan lagi tambahan taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah itu merupakan bagian dari rahmat Allah. Ya, kemudian meskipun dosa sangat banyak, Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, ya, dalam perbuatan kezoliman yang mereka kerjakan. Begitu banyak dosa yang mereka lakukan. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa apapun. Selama dia memang bertaubat, selama dia bertobat dan rohnya belum sampai di kerongkongan. Nah, ini bentuk penerimaan Allah kepada seorang hamba dengan dosa yang begitu banyak ternyata masih diterima,
taubatnya. Masih dibuka pintu taubat baginya. Ini merupakan rahmat. Ya. Yang keenam, yang terakhir, yang ditulis di artikel ini, di antara bentuk rahmat Allah, ya Allah rahmatmu meliputi segala sesuatu, rahmatmu sangat luas. Yaitu Allah berikan ujian dan cobaan, agar hati tidak condong kepada dunia. Allah berikan dia ujian dan cobaan, agar hati tidak condong kepada dunia. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara bentuk rahmat Allah adalah menjadikan dunia ini penuh dengan ujian dan kesusahan. Kan setiap manusia ada ujian kan? Kalau tidak ada ujian di mana? Di sorga nanti. Tidak ada ujian dan cobaan. Tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan. Nanti di sorga. Selama di dunia pasti ada. Selesai satu timbul tiga. Tiga belum selesai timbul lagi lima. Begitulah dunia. Dan ternyata untuk apa ini? Kok begini lagi, begini lagi? Ada masalah kemarin, tambah lagi masalah berikutnya. Ya, ternyata di antara rahmat Allah, Allah menjadikan dunia penuh dengan ujian dan kesusahan agar mereka tidak condong kepada dunia dan juga tidak merasa tenang dan tentram kepadanya, dan agar mereka mengharapkan kenikmatan yang abadi nanti di akhirat dengan surga dari Allah. Allah menggiring kepada nikmat akhirat dengan cambuk ujian dan cobaan. Allah tidak memberikan mereka dunia karena Allah ingin mereka mendapatkan yang lebih baik daripada dunia. Allah memberikan kepada mereka ujian agar menyelamatkan mereka dari azabnya. Ternyata ujian dan cobaan itu bermanfaat. Bukan kita minta diuji. Bukan kita minta diberikan cobaan. Tetapi kalaupun sudah terjadi, ternyata bermanfaat. Coba andai kata beliau, tidak ada cobaan, enggak ada musibah di dunia ini. Apa yang terjadi? Maka manusia tertimpa penyakit sombong. Mereka akan berbangga-bangga dan mereka memiliki hati yang keras. Berarti adanya ujian dan cobaan itu rahmat Allah. Agar kita bersimpuh kembali, menghinakan kembali diri kita di hadapan Allah. Agar kita merendahkan diri kita kembali untuk butuh pertolongannya. Coba kalau tidak ada musibah. Lalu kita merasa cukup semuanya. Duit ada, badan sehat, rumah megah, mobil mewah. Tidak pernah terjadi musibah, tidak ada ujian, tidak ada cobaan. Pasti dia akan jauh dari Allah. Sebagaimana orang-orang yang Allah sesatkan. Orang-orang kafir maupun kaum muslimin. Adanya apa? Istidrajun. Istidraj. Makin bermaksiat, makin sukses dunianya. Makin bermaksiat, makin luar biasa tingkat dosanya, makin kaya dia. Nah, yang seperti ini berbahaya. Akhirnya dia semakin sombong dan merasa tidak butuh kepada Allah. Ini musibah yang luar biasa. Tetapi ternyata orang-orang yang Allah pilih, ya, memang dia orang-orang mukmin, mereka kaum muslimin, diberikan ujian ini, cobaan ini, diberikan ujian ini, cobaan ini, yang kita sebetulnya sekali lagi tidak menginginkan adanya ujian dan cobaan atau musibah. Tetapi ternyata di balik itu, ternyata tujuannya agar kita tidak menjadikan dunia segala-galanya. Agar dunia tidak ada di hati kita. Agar tidak dijadikan dunia sebagai ambisi dan tujuan terbesar. Agar kita ingat bahwa ya sudah sebentar, dunia ini akan berakhir dan kita pun ingat kepada akhirat dan akhirnya Allah berikan kepada kita berupa surga. Dan beliau mengatakan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, maka dengan rahmat yang agung, rahmat Allah yang maha agung ini, Allah pun memberikan musibah pada sekali waktu sebetulnya. Bukan sering-sering musibah datang, sekali waktu sebagai penjagaan dari penyakit berbahaya yang ada di hati manusia ini. Sekali waktu, coba kita lihat. Selama setahun, kita lebih banyak sakit apa sehat? Banyakan mana? Sehat, kan lebih banyak dibandingkan sakit. Paling bisa dihitung dengan jari kapan kita sakit. Kebanyakan sehat. Dan sakit itu pun terjadi dengan izin Allah akibat perbuatan kita sendiri. Allah nggak salah. Allah jadikan dia sakit karena perbuatan dia sendiri. Mungkin makannya terlalu banyak. Mungkin minumnya terlalu banyak. Yang sifatnya banyak-banyak begini kan berbahaya. Akhirnya kena diabetes. Akhirnya kenalah ke ginjal. Akhirnya kenalah kolesterol. Akhirnya kenalah penyakit ini, macam-macam. Atau mungkin yang ringan-ringan seperti demam, ya, dan lain-lain. Jadi semuanya terjadi dengan izin Allah, dan di balik itu, subhanallah ya, di balik ujian dan cobaan tersebut,
menjadikan manusia kembali kepada Allah. Intinya itu rahmat yang luar biasa. Coba kalau nggak ditegur, nggak kembali. Jadi Allah inginkan supaya manusia itu tidak menjadikan dunia segala-galanya. Ya, coba kalau seandainya Allah tidak berikan dia ujian, tidak berikan cobaan, harta semakin banyak, jabatan, kekuasaan, kedudukan, kesehatan, kekayaan, masya Allah terus. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia pun akan sombong dan akhirnya dia pun ya akan keras hatinya. Dan itu sudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang seperti itu. Tidak lagi butuh kepada penciptanya, tidak lagi memikirkan akhiratnya. Yang dia kejar dunia, dunia, dan dunia. Pagi, siang, sore, malam, dunia yang difikirkan, meskipun dia sebetulnya sudah miliarder, triliuner, tapi tetap merasa miskin. Berapalah, nggak ada apa-apanya, cuma sedikit yang saya miliki. Allah jadikan dia miskin iman, miskin ilmu, miskin amal, dan selalu merasa miskin meskipun sudah kaya. Ini musibah besar itu. Orang yang merasa miskin, padahal dia bukan orang miskin. Ada orang miskin, memang dia merasa miskin. Ya wajar lah, memang miskin, gimana lagi. Tapi ada orang kaya sebetulnya, tapi merasa miskin, artinya dia tidak pernah merasa puas dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan. Tidak pernah merasa kenyang. Seakan-akan dia sudah makan 1 piring, 2 piring, 3 piring, bahkan sama piring-piringnya pun dimakan. Tapi tidak pernah merasa kenyang, lapar terus. Ini perumpamaan ya. Seperti itulah yang terjadi. Tidak ada sifat qanaah. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dia miliki. Nah ini, na'udzubillah. Jadi pada kesempatan kali ini, saya cuma mencukupkan ya, hanya 6 saja contoh. Tapi pada hakikatnya bukan 6 ya. Karena rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu dan contoh bentuk rahmat Allah itu sangat-sangat banyak sekali. Tapi dengan 6 contoh ini, rahmat yang Allah berikan kepada hambanya sudah sangat luas. Betapa luasnya rahmat ya Allah, maka sudah sepantasnya untuk kita syukuri. Intinya apa tema ini? Agar kita semakin bersyukur itu aja. Bersyukur kita nih, meskipun jatuh bangun, ya udah ngaji juga, tapi ya kadang berdosa lagi, udah taklim juga, kadang berdosa lagi, udah jenggotan juga, udah cingkrangan juga, ya udah jilbab juga, udah cadar juga, dosa lagi. Ya sudahlah jatuh bangun, tapi tetap kita ya berusaha memperbaiki diri dan minta bantuan kepada Allah. Syukuri apa yang telah Allah berikan. Nih lihatnya contoh, ada 6 contoh, masih ada 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Contoh-contoh rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Maka mudah-mudahan ya kita semakin menjadi hamba yang bersyukur, di mana kita mengetahui bahwa ternyata Allah tutup aib-aib kita, lalu Allah juga tidak mengazab kepada kita begitu kita melakukan dosa, tidak dimatikan dengan su'ul khotimah insyaallah, dan juga kita menyadari ternyata Allah memberikan musibah, adanya ujian pun kalau disikapi dengan benar bisa menggugurkan dosa-dosa dan agar kita kembali bertaubat kepadanya. Begitu juga ternyata Allah masih membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Ya, betapapun besar dan banyaknya dosa yang kita kerjakan, begitu juga Allah memberikan ujian dan cobaan agar hati tidak condong kepada dunia, agar kita semakin ingat bahwa dunia sebentar, sementara, tidak lama, dan kita akan kembali kepada akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada kertas yang masuk atau barangkali mau langsung? Silakan. Kalau tidak bertanya, mungkin mau menambahkan penjelasan? Mana? Silakan. Waalaikumsalam. Ya, baik. Dengan Ustadz siapa? Adro. Ustadz Adro. Hafizahullah. Ya, pertanyaannya bagus ya, Masya Allah. Apabila kita melakukan dosa kezoliman selama di dunia,
Apakah akan dibalas lagi, dihukum lagi di akhirat? Bisa iya, bisa tidak. Sudah diberikan hukuman di dunia, dibalas lagi, dihukum lagi di akhirat. Bisa, kenapa? Karena tetap tidak bertobat juga dia. Sampai mati tidak bertobat. Maka hukuman tetap ada di akhirat. Musibah yang Allah berikan kepadanya, fungsinya agar dia semakin sadar. Dapat teguran nih, dapat peringatan. Maka kembalilah kepada Allah, kerjakan perintahnya, jauhi larangan-larangan. Ngaji sekarang, tutup aurat, ikuti sunnah Nabi, jauhi kesyirikan, perbaiki akhlak, kan begitu. Ternyata tidak, semakin dia berdosa, semakin dia berdosa. Nah tentunya nanti di akhirat mendapatkan lagi hukuman yang sebenarnya. Jadi di dunia itu cuma DP doang sebetulnya. Mukaddimah. DP, mukaddimah, hukuman di dunia itu kecil dibandingkan hukuman di akhirat. Kenapa? Karena setelahnya dia tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat setelah seseorang ini bertobat, ya siapa sih yang nggak punya dosa kan? Dia bertobat, ya, dia dengan tobat nasuha, setelah dihukum nih, setelah dapat musibah misalnya, dia bertobat, dia kembali lagi ke jalan yang benar, dan terus dia beristighfar, bertobat sepanjang hidupnya. Ibadah kita yang paling banyak selama hidup di dunia ini apa, ikhwan? Ibadah apa? Salat cuma 5 waktu sehari. Haji sekali seumur hidup yang wajib. Ibadah yang paling banyak kita kerjakan selama hidup di dunia apa sampai mati? Hah? Nikah. Masa ibadah nikah? Nikah kan cuma sekali. Yang terus-terusan gitu loh. Ibadah yang paling banyak kita kerjakan selama di dunia. Apa? Bertaubat. Taubat itu pagi, siang, sore, malam tidak pernah kita tinggalkan. Itu ibadah yang paling banyak. Jadi kalaupun kita sudah mendapatkan ujian dan cobaan, mendapatkan hukuman, nauzubillah ya, seharusnya kita bertaubat. Ya, kita berdosa lagi, bertobat lagi, berdosa, bertobat lagi, terus seperti itu sampai mati. Tidak berbuat dosa saja, kita bertobat, apalagi berbuat dosa. Karena tobat itu mesti dilakukan terus-menerus. Karena apa? Karena kita pun terus-menerus melakukan dosa. Dan kalaupun tidak melakukan dosa lagi barangkali, tapi kan dosa-dosa kemarin kita nggak tahu itu diampuni atau tidak. Nggak bisa kita mengatakan, saya sudah bertobat, saya sudah istighfar, maka selesailah dosa saya. Tahu dari mana? Kalau Allah dan maksudnya Allah telah menginformasikan dalam Al-Quran ya, Nabi dan para sahabat sudah jelas. Mereka diampuni dosanya, diterima taubatnya, karena ada ayat di surah At-Taubah ayat 117. Ya, At-Taubah 117. Laqad taballahu 'alan nabi. Allah menerima taubatnya Nabi, Allah menerima taubatnya para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Allah berterima taubat mereka. Nah, jelas kan? Kalau kita kan nggak jelas. Karena nggak jelas, maka kita harus bertobat terus. Nabi dan para sahabat yang sudah jelas, ini kata Allah turun ayat At-Taubah 117. Bahwa mereka itu diterima taubatnya. Mereka lah orang yang diampuni dosa-dosanya. Mereka lah orang-orang bertakwa. Dan dijanjikan masuk surga, tetap istighfarnya banyak. Tetap taubatnya sering. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku bertobat dalam sehari 12.000 kali. Minta ampun sama Allah dalam sehari 12.000 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Seperti itu. Jadi intinya jawaban dari pertanyaan tadi adalah kalau dia seseorang itu melakukan dosa dan dia tidak bertobat, maka dia akan diazab kembali di akhirat. Tapi kalau di dunia dia berbuat dosa dan sudah bertobat dengan taubat nasuha. Karena Allah gugurkan dosa itu dengan satu syarat, taubatnya nasuha. Kalau taubatnya tidak nasuha ya tidak digugurkan. Berarti taubatnya sembarangan. Taubat nasuha itu dengan ilmu, bagaimana cara bertobat dengan taubat nasuha. Kalau betul-betul taubat nasuha, maka tidak akan lagi mendapatkan hukuman nanti di akhirat. Jadi di dunia orang yang tidak bertobat tadi mendapatkan DP muqaddimah azab sebelum mendapatkan azab yang sebenarnya nanti di akhirat. Mana dalilnya? Dalilnya di surah As-Sajdah ayat ke-21. Surah As-Sajdah surah ke-32 ayat ke-21. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh kata Allah, pasti kami akan timpakan kepada mereka hukuman di dunia
sebelum mereka mendapatkan hukuman yang lebih besar lagi nanti di akhirat, agar mereka kembali bertaubat. Kami timpakan kepada mereka hukuman di dunia, siksaan di dunia, sebelum mereka mendapatkan hukuman yang lebih besar lagi di akhirat, agar mereka bertaubat. Sudah ditegur, sudah dihukum, sudah diberikan balasan, diberikan musibah, enggak juga mereka berubah, enggak juga mereka bertaubat. Allah katakan agar mereka tuh berubah gitu loh, sadar dengan dirinya. Oh iya ya, astagfirullah. Enggak juga berubah ya, berarti nanti mereka mendapatkan di akhirat yang lebih besar lagi menurut ayat ini. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, apakah dosa atau perbuatan maksiat karena perbuatan orang tua di masa lalu? Apakah dosa atau perbuatan maksiat karena perbuatan orang tua di masa lalu? Dan bagaimana cara supaya anak tidak melakukan dosa yang sama seperti dosa yang telah dilakukan oleh orang tuanya? Misalnya dosa zina atau mabuk. Bagaimana memutuskan dosa tersebut agar tidak terulang kepada anak cucunya? Orang tua berdosa, anak belum tentu berdosa. Bisa jadi anaknya anak yang soleh dan soleha. Tapi bisa juga orang tua berdosa, anaknya berdosa juga, estafet. Mengikuti dosa orang tuanya, bahkan lebih dahsyat dibandingkan dosa orang tua. Ya, ini kan kembali kepada taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sebagai anak, dia sudah besar, dia berakal sehat, dia diwajibkan untuk menuntut ilmu, dia diwajibkan untuk mencari kebenaran, dia diwajibkan untuk supaya imannya lebih kuat, ya, dia berdoa dan segala macam ikhtiar dia lakukan agar dia semakin lebih baik. Maka insya Allah dia akan lebih baik. Allah jaga dia. Tidak otomatis ya, kalau orang tua itu dengan dosa begitu banyak, anak pun otomatis akan berbuat dosa. Enggak, ya enggak boleh seperti itu. Karena bisa jadi Allah memberikan hidayah kepada anak tersebut. Ya meskipun orang tuanya kafir. Kita lihat para sahabat Rasul, orang tuanya kafir, anaknya muslim, berjihad dan meninggal dunia mati syahid. Ya. Jadi belum tentu orang tua itu berbuat dosa, otomatis anak berbuat dosa. Tinggal gimana anaknya itu. Kalau anak itu mau memang berubah, ya berniat, punya tekad, semangat sungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik, maka Allah pun akan tambahkan taufik dan hidayah kepadanya. Lakukan cara-cara agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, jauhi perbuatan dosa, sering-sering ngaji seperti ini taklim. Meskipun datang, duduk, dengar, diam, merem, tidur. Tapi insya Allah ada manfaatnya. Ya, bukan nyinggung ya, cuma nyindir doang. Iya. Ketika kita iman sedang turun, kok males, banyak dosa, gampang sekali terpengaruh hal-hal yang negatif, datang saja ke majlis taklim seperti ini. Insya Allah, Allah akan berikan rahmatnya kepada hambanya yang hadir di majlis ilmu di masjid lagi. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul di suatu masjid ya di mana kaum muslimin sedang mempelajari tentang agamanya, mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, maka turun kepadanya ketenangan. Dan mereka diliputi dengan rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Allah berikan taufik dan hidayah. Allah kuatkan iman seseorang. Allah berikan kekuatan kepadanya untuk bisa menjauhi perbuatan dosa. Dan malaikat pun mengitari mereka di masjid ini untuk mendoakan orang-orang yang berada di majelis ilmu. Bayangkan, di hadis disebutkan bahwa malaikat itu bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Kita nggak lihat kan? Di mana ada majelis ilmu yang ada di muka bumi, maka malaikat mendatangi majelis ilmu tersebut dan malaikat bertumpuk-tumpuk saking banyaknya sampai ke langit dunia. Mereka menyaksikan dan mendengar kajian majelis ilmu tersebut dan mereka mendoakan orang-orang yang hadir. Ini masalah gaib.
Tapi karena Rasul yang mengatakan ya kita mengimani, ya. Jadi tidak ada cara yang lebih ampuh setahu saya selain doa, yaitu kita datang ke majelis ilmu. Banyak manfaatnya, luar biasa. Kita datang ke taman-taman surga. Ya, di mana di situ ada majelis zikir, insya Allah pulang dari sini bertambah iman. Pulang dari sini bertambah rasa takut kepada Allah. Pulang dari sini kita bertambah semangat, bersungguh-sungguh. Pulang dari sini tiba-tiba kok punya kekuatan gitu, nggak suka dengan dosa. Itu rahmat. Allah tabarkan rahmatnya begitu banyak di mana? Di majelis ilmu. Makanya dengan males atau datang duduk denger diam aja, mungkin cari senderan, cari tiang, cari dinding segala macam. Pokoknya datang aja dengerin. Insya Allah kecipratan rahmat Allah itu. Apalagi kalau kita bisa serius, fokus, konsentrasi dengan niat yang ikhlas, kita mencatat, berusaha memahami, wah lebih banyak lagi rahmat yang kita dapatkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian Pak Ustadz, jika kita masuk ke toko buku, bagaimana cara memilih buku yang sesuai sunnah? Apakah diperlukan kehati-hatian dalam memilih buku? Mohon bimbingan dan arahan Ustadz. Ya, memang kita wajib ya untuk mengetahui buku yang mesti kita pilih yang mana. Berkaitan dengan buku agama ya. Karena kan kita ingin belajar tentang agama kita. Tidak boleh sembarangan. Toko buku banyak. Tapi mohon maaf, kita bicara apa adanya. Tidak semua toko buku itu yang menjual buku-buku yang sesuai syariat. Pemilik toko bukunya pun tidak ngaji. Pemilik toko bukunya pun tidak mengetahui sunnah, cara beragama dengan benar. Saya sudah pengalaman 22 tahun dalam masalah buku. Saya pernah punya toko buku di Depok. Dari tahun 98 sampai 2020. Saya tutup pas COVID. Sebelum COVID ya, Januari. COVID kan Maret ya. Januarinya saya tutup. Saya nggak tahu ada COVID. Saya tutup saja karena saya mau fokus ke dakwah. Dari tahun 98, 99, ya, 2000, 2001, terus sampai 2020. Saya tutup. 22 tahun. Saya cukup pengalaman dalam masalah toko buku ini. Dan kita menjadi distributor buku-buku Islam sunnah. Dan kita pasok Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, sampai ke Surabaya, sampai kemana-mana. Nah, dari situlah saya memahami ketika kita mendatangi agen-agen kita yang di Surabaya, yang di Semarang, yang di Purwakarta, yang di Bandung, yang di Solo, yang di Jogja. Saya datangi mereka semua. Toko buku ini agen-agen saya yang saya pasok mereka buku-buku sunnah. Baik terjemahan dari penerbit-penerbit atau tulisan-tulisan dari ustadz-ustadz kita seperti Ustadz Abdul Hakim Abdad, ya, Hafizahullah, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, Hafizahullah. Saya menjual buku-buku mereka juga. Lalu kita menjadi distributor untuk buku-buku mereka itu. Dari tahun 98, VCD mereka, MP3 mereka, ceramah-ceramah mereka, saya yang pegang. Ya, dulunya itu, 98 sampai tahun 2020. Nah, karena saya mendatangi toko buku yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, ya. Lalu kita mendatangi juga di Pulau Jawa ini sampai ke Surabaya. Dari situlah kita bisa melihat umumnya rata-rata toko buku mereka tidak ngaji yang punya toko buku itu. Dan tidak mengenal sunnah, tidak paham bagaimana mengikuti syariat. Dan saya coba berdialog dengan mereka. Kenapa jual beginian? Ini kan nggak boleh. Pak Ustadz, ini laku ini. Banyak dicari orang. Tapi kan nggak boleh. Sampai-sampai mereka menjual buku bagaimana redaksi kumpulan doa meminta kepada penghuni kubur. Ada bukunya secara khusus yang dijual. Di Semarang itu saya dapatkan. Di Cirebon juga ada saya dapatkan. Bagaimana ketika ziarah kepada penghuni kubur, minta-minta sama penghuni kubur, ada redaksi contoh-contoh doanya, bagaimana cara memintanya itu. Bayangkan, syirik ini. Meminta doa kepada penghuni kubur bukan minta kepada Allah. Ya. Ini yang menjual Muslim, bukan toko buku yang sifatnya umum kayak Gramedia gitu ya,
kan umum, toko buku umum plus ada buku-buku agamanya. Kalau ini kan enggak, khusus agama saja, ternyata banyak sekali buku yang sesat, kesyirikannya, kekufurannya, kebid'ahannya. Saya berani bicara begini karena sudah pengalaman cukup ya, 22 tahun. Dan saya sudah keliling melihat toko buku yang ada. Ya, lalu kita tawarkan buku-buku sunnah. Ada yang mau terima, ada juga yang tidak mau terima. Loh, buku ini susah lakunya Pak Ustadz. Kok yang laku keras tuh yang ini nih, ya dibutuhkan setiap bulan ini. Kalau jual ginian nih, wah laku keras. Kita punya omset setiap bulan bisa beli mobil satu buka bungkus. Satu mobil setiap bulan, baru mobilnya. Dengan jual buku apa? Saya ketemukan di Cirebon itu. Kata mereka, kalau kita jual ginian, buku apa? Buku yasinan, tahlilan, itu per bulan terjual 50.000 eksemplar. Bisa beli mobil satu setiap bulan. Kenapa Anda jual ginian? Begini-gini, saya dakwah juga kan mendatangi mereka. Ya ini makanan pesantren. Jawabannya mereka begitu. Ini makanan pesantren. Orang-orang pesantren tuh banyak yang mau ini, mintanya ke kita. Jadi kita melayani apa yang mereka minta. Pertanggungjawaban nanti di akhirat gimana? Ya, seperti itu ya. Memang susah. Ini bukan makanan, buku. Buku itu nggak semua orang suka baca buku. Dan kalaupun suka, yang sesuai dengan cara beragamanya mereka. Beda sama makanan. Kalau kita jual makanan, orang kafir pun beli. Kaum muslimin pun beli. Pemahamannya apapun beli. Kita jual martabak. Apapun pemahaman mereka, mereka beli martabak kita. Tapi kalau sudah toko buku agama, sesuai sunnah, manhaj salaf, nah siap-siap ya untuk banyak yang tidak membelinya. Di zaman itu, di tahun 98 itu kan belum ada sepertinya ya. Susah menjual buku-buku dan masih sedikit penerbit buku sunnah. Lama-lama ada mulailah pustaka Imam Syafi'i, ada pustaka Darus Sunnah, semakin hari semakin banyak penerbit-penerbit sunnah. Taib. Jadi jangan sembarangan ya. Masuk toko buku, memang tulisannya toko buku Islam, tapi dalamnya beraneka ragam. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak amanah. Mereka menyesatkan umat, tidak sebagai ustadz, tidak sebagai dai yang berceramah, tapi dengan bukunya yang beraneka ragam, yang begitu banyak kesalahan dan kesesatannya, berarti mereka ada kontribusi untuk menjadikan umat itu syirik dan kufur. Karena mereka tidak belajar. Begitu kita dakwahkan, apa ujung-ujungnya? Tapi ini laku nih Pak Ustadz, laku. Hanya berbekal lakunya, bukan salah dan benarnya. Ya, jadi antum hati-hati ya. Ketika datang ke toko buku, maka lihatlah toko buku yang memang toko buku sunnah. Ya, insya Allah mereka yang kita lihat, mereka teman kita, ya, ikhwan kita atau akhwat yang memiliki toko buku tersebut, ya meskipun mereka bukan ustadz dan mereka pun belum baca juga bukunya. Ya, meskipun dia ikhwan kita ngaji sunnah juga, tapi rata-rata memang tidak membaca seluruh yang ada di toko buku itu. Kalau saya tidak. Kalau saya pas memiliki toko buku itu 98 sampai 2020, setiap buku yang masuk saya baca. Baru boleh dijual. Ya, akhirnya banyaklah referensi kita kan, banyak pengetahuan kita bertambah di situ. Kalau ada yang salah, kita kembalikan lagi ke penerbit. Karena apa? Takut nanti kita sudah terlanjur menyebarkan kemana-mana karena kita distributor, grosir. Akhirnya terjadi salah di situ. Kita berdosa besar. Kita menyesatkan ribuan orang ini. Nah, tapi tidak semua, meskipun dia ikhwan sunnah ya, yang punya toko bukunya, tapi tidak semuanya yang membaca. Paling yang dibaca judulnya. Judulnya, penerbitnya. Sudah sikoh percaya begitu saja ya. Tapi mudah-mudahan selama memang yang menjual teman-teman kita yang sudah ngaji, insya Allah. Apalagi kita punya referensi penerbit sunnah. Seperti pustaka Imam Asy-Syafi'i, pustaka Ibnu Katsir, pustaka Darus Sunnah, pustaka Darul Haq, ya, pustaka Ibnu Umar. Sampai hafal saya itu. Hafiz juga. Iya, 20 tahun lebih. Ya, penerbit-penerbit sunnah itu kita hafal. Yang dari Solo, yang dari Jogja, yang dari Jakarta, ya, dari Bogor, ya macam-macam ya. Tapi kalau kita nggak paham, tanya penerbitnya dulu dan penulisnya. Ya, kalau sudah penerbitnya bukan penerbit sunnah, jangan dibeli. Karena diragukan isinya ada sesuatu yang menyimpang. Ya, jadi ketika masuk ke toko buku, bagaimana cara memilih buku yang sesuai sunnah? Caranya adalah
supaya kita tidak salah ya, kehati-hatian. Caranya adalah cari info penerbit buku sunnah. Itu dulu. Cari dulu nama-nama penerbit-penerbit yang menerbitkan buku-buku sunnah. Kalau memang di situ penerbit buku sunnah, maka insya Allah kita bisa beli. Tapi kalau tidak, bukan, maka bisa ditanyakan kepada ustadz atau teman-teman kita. Barangkali mereka bisa merekomendasikan, memang buku ini aman. Ya meskipun penerbitnya bukan penerbit sunnah, tapi isinya sudah diketahui tidak bermasalah. Barangkali seperti itu. Ya, insya Allah selama kita berusaha untuk belajar dengan serius ya, lama-lama insya Allah kita bisa mengetahui dan bisa membedakan. Kita diberikan oleh Allah furqan. Awalnya mungkin tidak bisa, tapi lama-lama Allah berikan furqan. Apa itu furqan? Allah sampaikan di surah Al-Anfal. Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-29. Di surah ke-8 ayat ke-29 Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Niscaya Allah berikan kepada kamu furqan. Apa itu furqan? Kemampuan untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kita bisa mampu membedakan. Orang lain nggak bisa membedakan, kita bisa. Karena Allah berikan kepada kita ilham, hidayah, sehingga kita bisa membedakan. Itu namanya furqan. Dan furqan ini datang dengan sebab ketakwaan kita. Makanya Allah katakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Semakin bertakwa, kamu semakin bisa melihat, membedakan mana yang salah, mana yang benar. Semakin tidak bertakwa, semakin bingung kita. Ini benar yang mana ya? Yang salah yang mana ya? Karena kita kurang ketakwaan. Nah seperti itu. Ini jelaskan Allah menjanjikan orang itu akan diberikan furqan akibat dari ketakwaannya. Dan ketakwaan itu diraih dengan ilmu, ya, dengan iman, dengan amal yang benar, dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini pertemuan kita ya. Insya Allah bermanfaat. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Syukur itu juga dengan cara semakin mencintai Allah dan semakin banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Dan kita gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.